Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan SPLDV maupun SPLTV dengan menggunakan matriks. Mungkin kalian sudah pernah belajar SPLTV dan SPLDV di kelas 10 dengan cara substitusi, eliminasi. Nah, di kelas 11 ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan itu dengan menggunakan matriks. Intinya untuk SPLDV dan SPLTV ini caranya sama, tapi di video ini kita hanya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan SPLTV dengan matriks ya. Untuk SPLDV sama kok caranya ya. Untuk SPLDV kan lebih mudah ya karena cuma 2 variabel. Nah, kita akan membahas untuk yang 3 variabel. Misalkan saya punya SPLTV seperti berikut. Nah, seperti ini 3 variabel X, Y, dan Z. Caranya jika menyelesaikan dengan matriks, yang pertama dengan menggunakan inverse matriks. Kita ubah dulu sistem persamaan linear 3 variabelnya ke dalam bentuk matriks. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini masih tetap urut ya, A1, 1, A1, 2, A1, 3. Nah, X, Y, Z-nya di sini. B1, B2, B3 itu hasilnya ya. Seperti ini cara mengubah dari SPLTV menjadi bentuk matriks. Nah, di sini ini saya bedakan ini matriksnya ada 3 matriks. Yang pertama matriks A, yang kedua matriks X, yang variabelnya ini, dan hasilnya B1, B2, B3 itu sebagai matriks B. Jika AX sama dengan B di dalam perkalian matriks, maka untuk mencari X kan biasanya kita disuruh mencari X, Y, dan Z, berarti kita mencari matriks X. Berarti matriks X itu bisa dicari dengan menggunakan inverse matriks A dikalikan B ya, berdasarkan sifat perkalian matriks. Ini untuk cara inverse matriks ya. Tapi kalau inverse matriks ini agak panjang ya. Kenapa? Karena kalau inverse matriks 3 kali 3 ordo 3 kali 3 itu kan panjang sekali, pakai minor, pakai kofaktor, itu terlalu panjang. Jadi kita gunakan saja dengan cara determinan atau dengan Cramer ya. Caranya Cramer itu memerlukan 3 determinan. Yang pertama determinan utama, determinan matriks itu sendiri. Yang kedua determinan koefisien X. Nah, seperti ini. Koefisien X itu maksudnya kan awalnya determinannya seperti ini ya, A11, A12, A13 seperti ini. Kita ganti untuk yang kolom pertama ini menjadi hasilnya ini B1, B2, B3. Nah, gitu ya. Kalau mau cari determinan koefisien Y, berarti kolom yang kedua kita ganti dengan hasilnya. Nah, ini kolom yang kedua yang awalnya A12, A22, A32 kita ganti yang nih hasilnya ini. Jadinya B1, B2, B3. Untuk yang determinan koefisien Z berarti kita ganti kolom yang ketiga dengan hasilnya ya. Kan awalnya A13, A23, A33, kita ganti yang ini. Berarti kita ganti B1, B2, dan B3 gitu ya. Jadi kalau determinan koefisien X itu artinya kolom yang pertama diganti hasilnya. Nah, ini kalau yang DY itu artinya kolom kedua diganti hasilnya. Kalau yang DZ itu kolom ketiga diganti hasilnya gitu. Bisa ya? Terus untuk menentukan X, Y, dan Z itu gimana caranya? Caranya ini tinggal untuk X, dx per D, Y itu dy per D, dan Z itu dz per D. Gitu ya. Supaya tidak bingung, kita coba aja latihan soal. Ini SPLDV, kita cari X dan Y-nya dari SPLDV seperti ini. 3x plus 7y sama dengan 5, 2x plus 5y sama dengan 4. Kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini. Setelah itu kita cari determinan dari matriks ini ya, 3, 7, 2, 5 ini. Masih ingat ya cara mencari determinan, berarti 3 kali 5 dikurangi 2 kali 7. Hasilnya 1. Untuk dx berarti kita ganti yang kolom pertama, kolomnya X ini dengan hasilnya ini ya. Kan awalnya 32 kita ganti menjadi 54 ya. Terus kita cari dx-nya, ketemunya adalah negatif 3.
Untuk DY berarti kita ganti kolom kedua atau kolom Y-nya, kolom koefisien Y-nya dengan hasilnya ini yang awalnya tadi 75 kan ini. 75 kita ganti menjadi 54. Kan ini 32 tetap ini 75, awalnya 75 kita ganti 54. Kemudian kita cari determinannya, ketemunya adalah 2. Nah, untuk X dan Y-nya berarti kita pakai rumus apa tadi? Ya, kalau mencari X berarti dx per dy, berarti dx-nya tadi negatif 3, d-nya 1, berarti hasilnya negatif 3. Untuk y-nya dy per d berarti 2 per 1 sama dengan 2. Itu ya, bisa kan lebih mudah jika kita menggunakan determinan dibandingkan dengan inverse matrix. Tapi terserah kalian mau pilih cara yang mana. Untuk yang ketiga, ini SPLTV. Nah, SPLTV-nya seperti ini. Caranya gimana tadi? Kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Nah, bentuk matriksnya ini. Terus kita cari masing-masing determinannya. Kita cari dulu determinan utama. Masih ingat ya, kalau mencari determinan ordo 3x3 berarti kita tambahkan 2 kolom yang pertama. Terus kita kalikan silang, 2 kali 2 kali 1, 4, dikurangi ini, kurangi 3, dikurangi ini lagi, ditambah maksud saya ya, 2 kali 2 kali 1, 4, 1 kali min 1 kali 3, ditambah negatif 3, terus 1 kali 1 kali 1, itu negatif 1 ini enggak ya. Terus dikurangi dengan diagonal yang berlawanan, berarti dikurangi oleh ini ya, dikurangi oleh negatif 6, negatif 2, negatif 1, itu hasilnya adalah negatif 9. Jadi determinan utamanya itu adalah negatif 9. Sekarang kita cari dx-nya. Dx itu artinya kita ganti kolom x 2, 1, 3 menjadi hasilnya ini 12, 3, 11 ya. Kita ganti kolom yang pertama ini. Caranya sama ya, kita tambahkan 2 kolom yang pertama, terus kita kalikan silang ini yang searah itu ditambah. Nah, ini hasilnya. Terus dikurangi yang berlawanan arah yang merah ini. Ini ya, hasilnya adalah negatif 27. Untuk dy sama ya, kita ganti kolom kedua, kolom y-nya menjadi hasilnya ini ya, yang ini. Terus kita tambahkan 2 kolom dari depan, kita kalikan silang yang searah itu ditambah, terus yang berlawan arah dikurangi. Masih ingat ya, mencari determinan ordo 3x3 hasilnya negatif 18. Untuk dz itu sama juga. Kita ganti kolom ketiga atau kolomnya Z dengan hasilnya ini 12, 3, 11. Terus kita tambahkan 2 kolom yang pertama yang searah itu ditambah, yang berlawanan arah dikurangi ya. Hasilnya adalah negatif 36. Terus nilai X, Y, Z-nya gimana? Sama kayak tadi, bahwa X itu dari dx per D, yaitu dx-nya 27, D-nya negatif 9, hasilnya negatif 3. Untuk Y, dy per D berarti min 18 per min 9 sama dengan 2. Z-nya dz per D min 36 per min 9 sama dengan 4. Nah, sudah didapatkan X, Y, dan Z. Nah, kalau menurut saya itu lebih mudah dengan menggunakan determinan dibandingkan dengan inverse. Jadi, lebih baik kalian menyelesaikan SPLTV maupun SPLDV dengan matriks ini dengan menggunakan determinan gitu. Gitu ya. Jika masih bingung, silakan diputar kembali videonya. Ingat ya, ini untuk mencari determinan ordo 3x3 yang searah ditambahkan, dikurangi yang berlawanan arah. dx itu artinya kolom x diganti hasilnya. Nih ya. dy itu artinya kolom y diganti hasilnya, dz diganti kolom hasilnya, kolom yang ketiga. Itu aja ya intinya. Jika masih bingung, silahkan diputar kembali videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.